Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang dinamika. Di sini ada sebuah balok dengan massa 4,2 kilo, kemudian didorong dengan gaya F pada tembok vertikal seperti ditunjukkan oleh gambar. Nah, di sini gaya dorong F ya, itu arahnya ortogonal, membentuk sudut 45 derajat. Nah, koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan tembok adalah 0,4 dan 0,2. Gaya F minimal untuk menahan balok supaya balok tidak jatuh. Jadi di sini kasusnya si balok tersebut itu nempel pada dinding, kemudian ditahan oleh sebuah gaya sebesar F ya. Nah, ini F-nya membentuk 45 derajat. Nah, jadi si F yang 45 derajat membentuk sudut 45 derajat ini kita buat menjadi dua vektor gaya. Nah, jadi ada gaya ke atas ya. Kemudian ada juga gaya ke kanan. Jadi kalau ke atas ini berarti F dikali ini 45 derajat ya. Oke, berarti samping ya, F kali cos 45 derajat. Nah, kalau yang ini berarti F dikali sin ya, 45 derajat. Jadi si vektor F ini diurai menjadi dua vektor, jadi yang ke atas dan ke kanan. Kemudian di samping itu ada juga yang namanya gaya berat. Nah, gaya berat itu ke bawah. Ini ada W. Kemudian ada gaya norma. Nah, gaya norma itu dia tegak lurus dengan dinding gitu ya. Ini gaya norma. Dan berhubung antara balok dengan tembok terjadi gesekan ya, maka ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu adalah ke arah atas karena si balok ini dia cenderung bergerak ke bawah karena ada gaya berat. Nah, karena ditahan oleh gaya F, maka si balok tersebut menjadi tidak bergerak. Artinya gaya sebesar F itu menahan balok supaya tidak jatuh. Jadi balok jatuh cenderung ke bawah, sehingga si gaya gesekannya itu adalah berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini gaya gesek. Nah, kita akan coba jumlahkan atau disebut resultan gaya ya, sigma F terhadap sumbu Y, sigma F ini sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada pergerakan ya, benda yang arahnya kiri kanan. Jadi cuman ada dua gaya. Ada gaya normal dan gaya F cosinus. Nah, gaya normalnya negatif, yang F cosinusnya positif karena dia ke arah kanan. Berarti F kali cosinus 45 derajat ya dikurangi N sama dengan 0. Jadi ketahuan nilai N ini sama dengan F dikali cosinus 45 derajat. Nah, ini dapat keterkaitan ya antara gaya normal dengan gaya F cosinus 45. Nah, sekarang kita akan coba cari resultan gaya yang searah sumbu X. Nah, kalau X itu atas bawah di sini. Nah, di sini ada 3 buah gaya. Jadi ada gaya W ke bawah, kemudian ada gesek ke atas, dan tidak Oh iya, sorry. Di sini yang sin mungkin ya. Nah, yang ini sin. Sebetulnya sama saja ya, karena kalau di sini 45, maka di sini 45. Nah, yang ini yang sin. Nah,
ini sin 45 derajat, yang ini sin 45 derajat. Nah, kalau sigma fx berarti di sini karena si balok itu tidak jatuh, artinya dia tertahan, tidak bergerak, maka resultan gayanya juga 0 gitu. Jadi kemudian ini ada gaya yang arahnya ke atas ya, positif. Berarti F dikali kosinus 45, kemudian ditambah gaya gesek ke atas juga ya, dikurangi W gaya berat. Nah, ini harus sama dengan 0 karena si balok ini diam, artinya dia tidak bergerak karena tertahan oleh gaya F tadi. Oke, berarti ini tinggal dimasukkan nilainya, F kali cos 45 derajat kali gaya geseknya mu S ya, dikali gaya normal, nah, dikurangi M kali G sama dengan 0. Nah, M kali G itu adalah W ya, itu gaya berat. Kemudian F kali kosinus 45 derajat ditambah mu S kali gaya normal. Nah, gaya normalnya itu adalah F dikali sin 45 derajat dikurangi M kali G, ini sama dengan 0 gitu ya. Siap, ini tinggal masukin ya, F dikali ini setengah akar 2. Nah, mu S nya itu yang statis karena si balok tersebut cenderung diam ya, tidak bergerak. Berarti ini 0,4 dikali F lagi dikali, nah ini sin 45 itu setengah akar 2 dikurangi M. Nah, M nya massa dari balok tersebut adalah 4,2, kemudian dikali gravitasi 4,2 kali 10. Nah, gitu. Nah, jadi ini kalau ditulis 0,5 akar 2F ditambah 0,2 akar 2F dikurangi 42 sama dengan 0. Ini kita jumlah 0,7 akar 2F ya, betul, sama dengan 42, jadi positif. Berarti F sama dengan 42 per 0,7 akar 2. Ini kita rasionalkan. Nah, gitu kan? Nah, maka ketahuan di sini bahwa F sama dengan 42 akar 2 dibagi 0,7 dikali 2. Nah, 42 dibagi 2 kan 21. Jadi 21 per 0,7 akar 2. Nah, ini jadi 210 per 7 berarti 30 akar 2 Newton. Oke. Sip. Oke, itu saja pembahasan satu soal tentang dinamika. Terima kasih.